Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adelia Dwi Puspasari dengan NIM 2019-11-019, perwakilan dari kelompok 2 selaku moderator akan melakukan presentasi bersama teman-teman saya. Yang pertama, Firda Almisa Fitri dengan NIM 2019-11-020, Oktaviani dengan NIM 2019-11-021, Destiana Linda Kusuma dengan NIM 2019-11-026, Puji Rahayuningsi dengan NIM 2019-11-028 untuk memenuhi tugas penganggaran bisnis dengan topik yang berjudul penyusunan anggaran produksi. Berikut ini adalah materinya. Anggaran produksi adalah alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang penting karena merupakan penjabaran anggaran penjualan ke dalam program produksi. Anggaran produksi sendiri memiliki formula sebagai berikut. Anggaran penjualan ditambah kebijakan persediaan akhir dikurangi persediaan awal tahun, yang sama dengan anggaran produksi. Jadi, anggaran produksi ini berisi perincian rencana produksi berbagai jenis dan jumlah produk yang akan dihasilkan selama 1 tahun anggaran terperinci dalam bulanan. Selanjutnya, untuk menyusun anggaran produksi diperlukan serangkaian langkah berikut. 1. Menetapkan besarnya tingkat persediaan. 2. Merencanakan jumlah produksi setiap jenis produk selama periode anggaran. 3. Membuat schedule produksi untuk periode yang lebih terperinci, bulanan atau triwulan. Selanjutnya, kebijakan persediaan akhir. Perusahaan harus hati-hati dalam menentukan persediaan barang yang harus ada. Kebijakan persediaan akhir barang yang akan dijual bergantung pada sifat permintaan yang dihadapi perusahaan. Hal yang penting adalah tidak menyimpan terlalu besar dan tidak sampai kehabisan persediaan, karena keduanya akan mengganggu kontinuitas penjualan dan produksi perusahaan. Untuk menentukan besarnya persediaan barang setiap bulannya dilakukan perhitungan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Disesuaikan dengan kebutuhan bulanan, batas maksimum dan minimum. Yang ketiga ada tingkat perputaran persediaan. Selanjutnya saya Oktaviani NIM 2019-11-021. Formula perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan sama dengan rencana penjualan setahun per persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal tambah persediaan akhir per 2. Rencana jumlah produksi atau anggaran produksi selama periode anggaran. Anggaran produksi merupakan suatu perencanaan volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang direncanakan. Perhitungan anggaran produksi adalah anggaran penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan tersedia dijual, kemudian dikurangi persediaan awal, hasilnya anggaran produksi. Saya Destiana Linda Kusumaning Tias, NIM 2019-11-026. Skedul produksi bulanan. Setelah produksi dianggarkan, masalah berikutnya adalah membagi dalam periode yang lebih terperinci selama periode anggaran, bulanan atau triwulan. Pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat rencana produksi lebih terperinci bergantung pada pola produksi. Ada 3 pola atau pendekatan dalam memproduksi barang. Yang pertama yaitu pola produksi stabil, pola agresif, dan pola moderat. Setiap pola dipilih sesuai dengan kondisi internal perusahaan sekaligus antisipatif terhadap kondisi eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Setiap pola produksi memiliki kebaikan dan kelemahan yang penting dipilih sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Yang berikutnya yaitu pola produksi stabil. Pola produksi stabil adalah pola berproduksi dengan jumlah tetap setiap periode, bulanan atau triwulan. Pola ini mengutamakan stabilitas dalam berproduksi yang memiliki konsekuensi, tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi untuk menyamaratakan besarnya produksi
dan menyesuaikan pola penjualan musiman. Saya Puji Rahyuningsih, NIM 2019-11028. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dan kelemahan pola produksi stabil. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai keuntungan. Keuntungan pertama yaitu pemanfaatan kapasitas produksi yang bersifat ajak dan lebih baik. Yang kedua, stabilitas pekerjaan sehingga memperkecil labor turnover dan menjamin kenyamanan bagi tenaga kerja untuk tidak sering pindah tempat kerja. Yang ketiga yaitu pembelian ban dan suku cadang yang ekonomis. Untuk kelemahannya sendiri, jika penjualan perusahaan bersifat fluktuatif, maka akan mengakibatkan penumpukan persediaan barang pada saat penjualan menurun dan risiko kehabisan persediaan pada saat laris. Selanjutnya yaitu pola produksi agresif. Untuk mengurangi kelemahan anggaran produksi berpola stabil, diperkenalkan anggaran produksi berpola agresif. Pada pola agresif, anggaran penjualan sama dengan anggaran produksi. Fluktuasi penjualan selalu diikuti fluktuasi produksi, sehingga persediaan perusahaan selalu sama. Hal yang dicermati adalah besarnya persediaan akhir tahun lalu yang akan menjadi persediaan awal tahun anggaran. Persediaan akhir tahun lalu terlalu tinggi atau terlalu rendah tidak layak dipakai sebagai pedoman untuk anggaran produksi. Jadi, pada awal berproduksi, jumlah produksi harus diperbesar dana atau diperkecil sesuai dengan terlalu tingginya persediaan awal tahun anggaran yang disusun. Kelemahan pola agresif adalah saat realisasi penjualan melebihi atau kurang dari yang dianggarkan. Penumpukan barang pada penjualan yang turun dari budget akan terjadi dan begitu sebaliknya. Jika realisasi penjualan jauh lebih tinggi dari anggarannya, maka akan terjadi kekurangan persediaan. Baik, materi yang terakhir yaitu pola produksi moderat. Kebijakan ini merupakan kombinasi kedua kebijakan di atas yaitu stabil dan agresif, di mana tingkat produksi dan tingkat persediaan sama-sama berubah pada batas-batas tertentu. Dalam kebijakan ini, perusahaan menetapkan tingkat persediaan dan produksi sedemikian rupa sehingga fleksibilitas yang masuk akal diperbolehkan dalam persediaan dan produksi dengan menentukan produksi minimal, normal, dan maksimal sepanjang tahun anggaran. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi.